Kalau ada orang mengatakan Al-Quran adalah kitab suci kita, sementara tidak pernah disentuh, tidak pernah berhadapan, tidak pernah membacanya, maka orang akan ragu, ini benar nggak sih Al-Quran kitab sucinya? Kalau ada orang mengatakan ini baju saya, sementara orang tidak pernah melihat dia memakai baju tersebut, maka orang akan bingung, ragu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa sahabat hidup berbagi, di video kali ini kita akan membahas kenapa seorang mukmin, kenapa kita orang mukmin harus membaca Al-Quran. Yang pertama, karena Al-Quran itu adalah kitab suci kita. Buktinya, Al-Quran harus sering kita baca, harus sering kita sentuh. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran adalah kitab suci kita, sementara tidak pernah disentuh, tidak pernah berhadapan, tidak pernah membacanya, maka orang akan ragu, ini benar nggak sih Al-Quran kitab sucinya? Kalau ada orang mengatakan ini baju saya, sementara orang tidak pernah melihat dia memakai baju tersebut, maka orang akan bingung, ragu. Ada orang mengatakan ini motor saya, sementara dia tidak pernah naik motor tersebut. Ada orang mengatakan ini mobil saya, sementara dia tidak pernah naik mobil tersebut. Ini rumah saya, sementara orang tidak pernah melihat dia berada di dalam rumah tersebut, maka pengakuan ini bisa diragukan. Ya. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci saya, sementara dia tidak pernah menyentuh, tidak pernah membacanya. Oleh sebab itu, kenapa Al-Quran itu harus kita baca? Yang pertama, karena Al-Quran itu adalah kitab suci kita, yang harus kita baca, yang harus kita pelajari, yang perlu kita tadabburi. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Al-Quran itu harus kita baca? Yang kedua, karena Al-Quran ini tidak sama dengan majalah, tidak sama dengan novel, tidak sama dengan koran. Apabila kita baca novel, baca majalah, baca koran, mungkin ini hanya sekedar menambah wawasan. Sementara apabila Al-Quran kita baca, maka bisa menambah pahala kita, mendatangkan pahala, bisa menambah tabungan akhirat kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10. Masya Allah, luar biasa. Satu huruf. Ya, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan.
Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Yang ketiga, karena dengan membaca Al-Quran, hati kita yang gelisah, hati kita yang tidak tenang bisa menjadi tenang. Hati kita yang gelisah bisa menjadi tenang, bisa menjadi tentram. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka tentram, tenang karena ingat kepada Allah. Salah satu ingat kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Orang-orang yang beriman, hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Caranya adalah dengan mentadaburi, membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Yang keempat, karena Al-Quran yang kita baca nanti datang sebagai syafaat, sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Kita mengetahui bagaimana keadaan akhirat. Kita sudah baca, sudah dengar dari para ustadz. Sungguh luar biasa perjuangan pada hari kiamat. Tidak ada pertolongan bapak, tidak ada pertolongan anak, keluarga. Yang menolong kita itu adalah amal kita sendiri. Dan salah satu yang bisa menjadi penolong kita yaitu Al-Quran yang kita baca di atas dunia ini. Kemudian yang kelima, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Jawabannya yang kelima adalah orang yang membaca Al-Quran akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Allah akan meninggikan derajat suatu kaum karena kitab ini, karena Al-Quran. Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini, dengan Al-Quran. Baru-baru ini kita lihat, kita dengar, kita saksikan ada sebuah kejadian. Ada seorang akhwat, ya, peserta MTQ yang tidak jadi mengikuti MTQ karena dia memakai cadar. Ya, karena dia memakai cadar, kemudian tidak jadi bisa mengikuti MTQ. Kemudian dia bersedih. Ternyata Allah menepati janjinya. Allah akan memuliakan, Allah akan tinggikan derajat orang yang dekat dengan Al-Quran. Tiba-tiba akhwat ini mendapat penghargaan dari muhsinin, dari orang-orang yang baik hati. Akhwat ini diberi hadiah 100 juta. Ini luar biasa. Allah muliakan melalui hamba-hambanya yang baik. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan, Inna lillahi ahlina. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga. Kemudian para sahabat bertanya, Manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjelaskan, Ahlul Quran wa khassatuh. Keluarga Allah di atas dunia ini adalah Ahlul Quran. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran. Oleh sebab itu, mari kita cintai Al-Quran, kita baca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran bisa meninggikan derajat kita, memuliakan kita, dan datang sebagai syafaat pada hari kiamat, sebagai penolong bagi kita pada hari kiamat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.